Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Farnisa Adiali. Dalam pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga berencana. Pemberian ASI adalah tindakan alami yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Meski demikian, menyusui bisa menjadi hal yang tidak mudah bila tanpa pengetahuan dan dukungan lingkungan. Pemberian ASI eksklusif adalah salah satu bentuk kontrasepsi alami program keluarga berencana atau KB yang dirancang pemerintah sejak 1967. Program ini bertujuan mencegah kehamilan dan mengontrol pertumbuhan penduduk. Berdasarkan penjelasan dari Badan Kesehatan Dunia atau yang disebut WHO, yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah tidak memberikan bayi makanan atau minuman lain selain pentingnya pemberian laktasi atau eksklusif ASI pada bayi yang baru lahir. ASI eksklusif yakni menyusui bayi tanpa memberi asupan dan tambahan apapun selain ASI, bahkan tidak juga air putih selama 6 bulan. Jika sudah melewati 6 bulan, maka selanjutnya adalah memberikan makanan pendamping ASI atau yang disebut MPASI, karena saat bayi berusia 6-12 bulan, bayi perlu mulai dikenalkan dengan makanan selain ASI guna melatih usus bayi untuk belajar mencerna makanan. Ada inisiasi menyusui dini atau yang disebut IMD, adalah sebuah aksi dari bayi yang baru lahir segera mungkin untuk menyusui. IMD harus diberikan oleh ibu pada bayi 1 jam setelah melahirkan. Ini sangat penting karena ada satu faktor yang dapat dari inisiasi ini, yaitu adanya kontak kulit antara ibu dan anak yang memberikan keuntungan seperti ketenangan untuk ibu, kehangatan untuk bayi, dan produksi ASI. Setelah IMD di hari pertama setelah kelahiran, ibu harus mempersiapkan pemberian ASI eksklusif hingga anak berusia 6 bulan. Pada tahap ini, anak tidak boleh diberi asupan selain ASI seperti air putih, susu formula, bubur susu, atau makanan lain. ASI yang dikeluarkan akan menyesuaikan kebutuhan anak. Misalnya pada anak usianya 1-2 hari, sedikitnya ASI yang dikeluarkan masih ditolerir karena ukuran lambung anak yang kecil dan itu masih di atas Selanjutnya ada manfaat pemberian ASI. Di sini sebelumnya ada yang tahu manfaatnya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Yang pertama, pencernaan dan penyerapan ASI dalam lambung dan usus bayi berlangsung dengan cepat dan baik. Yang kedua, mengurangi gangguan pencernaan karena mengurangi pemberian makanan pralakteal. Yang ketiga, menghentikan perendah darah ibu. Yang keempat, meningkatkan lama menyusui. Yang kelima, yang terakhir, memberikan sentuhan emosional yang mempengaruhi hubungan batin antara ibu dan bayi serta perkembangan jiwa anak dan membantu menjarangkan hamil. Selanjutnya ada keluarga berencana. Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak interval kehamilan, merencanakan waktu kelahiran yang tepat dalam kaitan dengan suami istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan perbatasan yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran
seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Adapun tujuan umum dari pelayanan kontrasepsi adalah pemberian dukungan dan pemantapan penerima gagasan KB. Tujuan pokok yang diharapkan adalah penurunan angka kelahiran. Selanjutnya, ada fungsi keluarga berencana, yaitu untuk mengurangi populasi penduduk pada suatu negara agar tidak adanya pemadatan penduduk yang memberikan dampak bagi perekonomian keluarga dan stabilitas negara. Program keluarga berencana yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Dengan program KB, suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan yang tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya, jarak anak pertama dengan anak kedua antara 3-5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal, yaitu dari ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahun. Tidak hanya itu, anak juga bisa mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya selama masa berkembangnya. Kedua, hal ini tentu akan sangat berdampak positif untuknya. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB beresiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya, perempuan di atas 35 tahun dan belum menopause yang akan melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi bisa saja hamil, namun kehamilan ini beresiko tinggi dan bisa berdampak fatal pada ibu dan bayi. Begitu juga dengan kehamilan yang terlalu dini setelah melahirkan. Misalnya, seorang wanita bisa saja melahirkan ketika anak pertama masih berusia di bawah 1 tahun. Pada kondisi ini, ibu tidak mendapatkan pemulihan yang utuh setelah melahirkan anak sebelumnya. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental ibu. Yang keempat, mencegah penyakit menularkan seksual. Kayak gini, meski dilakukan antara suami istri, hubungan seksual tidak terlepas dari resiko terjadinya penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, sehingga HIV, AIDS. Namun hal ini bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Manfaat program KB ini adalah untuk menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Kasus ini masih sering dijumpai oleh masyarakat, terutama pada kehamilan yang berisiko tinggi mengalami komplikasi, seperti pada wanita usia lebih dari 35 tahun, wanita yang memiliki penyakit kronis tertentu seperti mah kronis gitu, dan wanita yang baru saja melahirkan. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Semua yang direncanakan dengan baik juga bisa berbuat baik. Dalam hal ini, merencanakan kehamilan dan jumlah anak bukan masalah waktu, tapi juga soal ekonomi, pendidikan anak, dan pola asuh. Alat kontrasepsi hormonal termasuk dalam jenis yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kontrasepsi suntik adalah obat yang diberikan dengan cara menyuntikkan hormon secara intramuskular. Penyuntikan tersebut diberikan pada muskular gluteus atau musculus deltoideus. Saat ini, beberapa kontrasepsi hormonal yang dikembangkan dan sudah tersedia yaitu suntik setiap 3 bulan dan suntik setiap
1 bulan. Yang kedua, ada kontrasepsi pil. Merupakan obat kontrasepsi yang berbentuk tablet pil yang diminum setiap hari selama 28 hari. Jenis pil ada 2 jenis, yaitu pil yang mengandung hormon progesteron atau pil progestin, dan pil kombinasi pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi menghambat ovulasi sehingga dapat mencegah pembuahan. 3. Ada implan. Implan adalah metode kontrasepsi yang dipakai di lengan tangan berbentuk sitasis atau lentur, yang lentur gitu, berukuran sebesar batang korek api yang ditanam di bawah antara kulit dan daging otot, sehingga terlihat dari luar menonjol dan dapat diraba. Metode alat kontrasepsi implan mengandung levonorgestrel yang dibungkus dalam kapsul silastik silikon dan disusupkan di bawah kulit. Selanjutnya, yaitu kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. 2 sasaran kesehatan reproduksi yaitu yang dijangkau dalam memberikan pelayanan, yaitu saranan utama dan saranan antara. Yang pertama, sasaran utama adalah laki-laki dan perempuan usia subur, remaja, putra dan putri yang belum menikah, kelompok resiko, pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera, komponen kesehatan reproduksi. Yang kedua, sasaran antara, yaitu ada petugas kesehatannya, dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, dan pemberi layanan berbasis masyarakat.